Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Mama Didi di channel aku. Kali ini aku bakalan cerita soal dilema yang sering dialami oleh orang tua yang menjalani masa terapi di awal-awal. Jadi, banyak orang tua yang ngerasa nggak tega setelah, menjalani terapi. Apalagi saat orang tua ini nungguin anak terapi ya. Jadi, orang tua ini kan pasti ngelihat anaknya ini tantrum, teriak-teriak, nangis, berontak, pokoknya kayak dia ngerasa tersakiti lah gitu si anaknya ini. Ya, itu pun kami alami, aku dan suami juga mengalami hal yang sama. Lalu ada beberapa pertanyaan dari orang tua yang baru menjalani masa terapi ini. Apakah anaknya harus lanjut terapi atau stop aja, berhenti aja gitu? Nggak usah lanjut terapi karena dirasa kayaknya kok anakku jadi kasihan banget ya, kayaknya dia jadi nggak nyaman ya gitu. Kalau menurut aku, saran aku yang udah menjalani terapi sekitar 4 tahunan lebih lah ya, itu adalah proses. Kenapa anak jadi, tantrum, nangis, pokoknya ngerasa nggak nyaman lah, teriak-teriak, marah-marah bahkan ya. Karena ya di awal-awal terapi itu kan membentuk habit dia yang baru ya, kebiasaan baru dia. Yang awalnya mungkin dia selama ini tanpa aturan atau aturan yang nggak ketat, terus terapi kan aturannya pasti sangat ketat. Disuruh ngelakuin A, harus A dulu diselesaikan gitu. Kalau enggak dia dapat punishment. Baru kalau dia nurut dan bisa dapat reward. Tapi awal-awal pasti kan banyak punishment-nya ya, karena dia kan belum, tahu aturan, banyak belum mengerti dan pahamnya. Dan evaluasi itu pasti panjang, beberapa bulan, mungkin itu bakal berlangsung beberapa bulan, seenggaknya 1 bulan lah. Cuman percayalah bahwa itu adalah proses yang harus dijalani. Kasihan anaknya kalau nggak ada terapi malah. Dan, nanti ayah bunda pasti ngelihat progresnya dia, perbaikan dia, dan itu nggak instan. Jadi kita harus dilihat dulu progresnya seperti apa, dan yang pasti kalau sekiranya berbahaya, karena kan rata-rata kalau tempat terapi yang baik itu kita bisa nonton lewat CCTV ya. Kalau dia, ya transparan lah ya. Kadang ada tempat terapi yang kita nggak bisa lihat, jadi kita nggak tahu di dalamnya tuh seperti apa, hanya bisa, mendengarkan cerita. Cuman agar ayah bunda lebih tenang bisa memilih tempat terapi yang ada CCTV-nya dan kita tahu, kegiatannya tuh seperti apa. Dan ingat untuk memilih tempat terapi juga kita harus bisa percaya dulu, biar kitanya juga nyaman dan yakin anak kita sudah berada di tangan yang tepat. Jadi intinya adalah jangan terburu-buru untuk memutuskan stop terapi. Kita harus, menjalani prosesnya dulu sampai beberapa bulan lah, baru kita bisa memutuskan anak kita bakal lanjut atau mungkin ada opsi untuk pindah di tempat yang lain. Jadi sebelum memutuskan untuk ke tempat terapi itu harus profiling dulu. Jadi proses pembelajarannya seperti apa, atau, pembanding dengan terapi lain. Dan aku sendiri sudah menjalankan terapi di 4 tempat yang berbeda ya, dengan metode yang pastinya berbeda-beda juga. Selalu ada plus minus, yang pasti ayah bunda harus yakin dulu dan percaya bahwa anaknya bisa melewati proses itu. Tanpa dukungan ayah bunda, nggak mungkin anak itu juga, bisa menjalaninya dengan baik. Semoga bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.